Pulau Kanyungan Besar, Kampung Teluk Sumbang, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, merupakan salah satu objek wisata bahari yang masih terjaga keasliannya hingga sekarang. Potensi keindahan alam, baik dari daratan pantai maupun bawah laut, menjadi ciri khas tersendiri yang ditawarkan oleh Pulau Kanyungan Besar kepada setiap wisatawan pengunjung. Bersamaan berjalannya waktu, potensi akan ancaman kerusakan alam dan pencemaran kebersihan lingkungan di sekitar Pulau Kanyungan Besar menjadi permasalahan yang harus dicari solusi pencegahan dan penyelesaiannya sedari dini sebelum berkembang menjadi permasalahan umum. Masih dalam rangka kunjungan kerja silaturahmi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kepada warga Pulau Kanyungan Besar di Kampung Teluk Sumbang, Kecamatan Biduk-Biduk, di mana dalam kesempatan yang berharga ini dimanfaatkan oleh rombongan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan untuk mensosialisasikan pentingnya kebersihan dan mendengarkan saran pendapat warga Pulau Kanyungan Besar akan permasalahan lingkungan dan sosial ekonomi di sekitarnya. Untuk mengetahui apa-apa saja yang menjadi topik dalam pembicaraan sosialisasi kali ini, berikut liputan selengkapnya hanya untuk Anda. Dia mandi ke pantai. Aku nggak mandi. Salah. Jadi tahu dari mana? Tapi. Kereta sampai es. Sampai itu hampir 1 juta ini mulai mati yang kosnya. Pulang? Udah pulang. Aku mau minta Bu, Karena di situ sudah kami beli juga. Ada beli kan? Siapa? Yang saya hormati Bapak RT Kanyungan, Pulau Kanyungan, Kecamatan Biduk-Biduk Berau, bersama warga yang hadir. Yang pertama-tama kami sampaikan Pak RT, ini hanya merupakan satu pendahuluan silaturahim atau tatap muka dengan Pak RT dan warga, sekaligus kami menyampaikan perkenalan bahwa ini adalah satu wilayah binaan Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan. Momennya artinya kami berkunjung dengan Ibu Ketua Unit. Saya perkenalkan, ini kebetulan istri. Jadi Insya Allah, Pak. ini ibu-ibu Mas wanita. Nantang. Jadi saya titip, nah, kita santai saja. Artinya momen ini kita manfaatkan Pak RT. Ya, sekaligus saya juga berkenalan dengan Pak RT. Dan selanjutnya setelah nanti saya dapat unek-unek atau saran pendapat atau masukan-masukan dari Pak RT dan warga, terutama juga resort yang ada di sini, Tanjungan Permai yang ada di wilayah kerja ini. Artinya ini akan menjadi catatan kami. Kebetulan ini sekretaris saya ini baru juga dilantik kemarin. Ini Pak Mahdi Hasan yang baju hijau. Nah, ini ada beberapa staf juga hadir. Nah, ya, saya juga perpisahan dengan Pak Iswahyudi, ada Ibu yang baru juga dipindah dari Badan Lingkungan Hidup ke Dinas Sosial. Jadi artinya kami tetap, hubungan kami tidak pernah terputus, kami silaturahmi terus berjalan. Yang pertama, saya juga baru kedua kali ini kunjungan ke Kanyungan ini. Jadi beberapa hal memang
karena akhir-akhir ini Kanyungan ini menjadi tujuan wisata yang cukup luar biasa. Nah, kita syukuri bahwa kalau ibu mungkin sudah duluan lebih tahu masalah Kanyungan ini. Saya malah baru-baru akhir ini berkunjung ke sini. Kalau ibu di Dinas Pariwisata sudah banyak sepak terjangnya, pembinaannya di beberapa destinasi atau tujuan wisata Kebun Brau. Nah, apa yang sampaikan Pak RT itu masalah sampah. Jadi kami Pak Ade, siapa namanya? Pak Ade Panjas yang sudah mengembangkan usahanya di Biduk. Alhamdulillah, walaupun orang Berau, kita tetangga dari Kotem Berau sama saja. Ya, kita syukuri, artinya ada teman yang atau tetangga kita bisa mengembangkan. Persoalannya adalah yang pertama saya syukur juga, artinya dari berbincang dan teman, satu hal adalah kebersihan. Kalau aku bilang kita ingin panjang, ini ingin dilihat bukan dari warga Kabupaten Berau saja, pasti sudah di daerah-daerah luar sudah banyak berkunjung ke daerah kita. Apalagi nanti dengan bukannya, kalau nanti pabrik semen ini akan lebih hebat Kanyungan ini. Nah, kalau kita tidak berbuat yang khusus mengenai dinas kebersihan dan lingkungan, akan sama nasibnya dengan Pulau Derawan. Nah, ini saya titip dan PRT secara sangat mendalam sekali, karena Pulau Derawan itu mengapa saya sampaikan di sini, yang artinya primadona kita ya, sebelumnya belum dikenal pulau-pulau lain itu, Derawan ini sudah go internasional malah. Kita sudah, makanya ada uang 20.000 ya, uang 20.000 itu ada Pulau Derawan di dalam, menjadi ikon kita. Nah, tapi faktanya tidak sedikit juga orang kecewa akhir-akhir ini. Nah, kita tentunya tidak mau terjadi di Kanyungan ini. Orang berkunjung satu kali, besok sudah tidak mau berkunjung lagi. Nah, persoalannya memang berat. Nah, satu sisi dipahami adalah kami di pihak pemerintah dalam kondisi yang sangat sedang digoncang ekonomi kita, sehingga defisit anggaran luar biasa. Nah, berharap kita juga tidak mau menahan investor atau investasi yang ada di wilayah-wilayah, khususnya pulau-pulau terluar maupun pulau-pulau terkecil. Kita sangat mendukung itu. Nah, dengan berkembangnya tujuan wisata ini, pasti kita ingin warga kita Kabupaten Berau hidup. Paling tidak itu sasarannya. Yang maunya kita kan memang yang disampaikan Mas Danang tadi malam adalah masalah sampah. Pastilah, apalagi ini merupakan tujuan wisata yang baru dikenal. Ya, juga kondisi pemerintah, Mas Danang, Pak RT, memang belum sempat kita, apalagi saya juga baru dibentuk kemarin, baru tanggal berapa ya, pemerintah kita dilantik menjadi digabung antara Dinas Lingkungan Hidup dengan Kebersihan, baru bergabung. Memang cukup berat, tapi kalaupun seberat apapun, kalau kita pikul sama-sama, persoalannya bisa jadi ringan. Nah, tentunya dari bapak-bapak yang berinvestasi di wilayah pulau begini, artinya mendukung program-program pemerintah. Nah, masalah sampah, ya saya juga mohon dengan hormat, ya tolonglah dikelola dulu secara alami, tradisional dulu lah, karena jangkauan pemerintah. Dan ini persoalan ini akan saya bawa ke forum. Nah, apalagi yang disampaikan Pak RT tadi, ya kita harap ada juga dengan satu kota ya, tidak membolehkan bawa makanan dan minuman. Nah, ini harus kita terapkan itu benar, supaya kearifan lokal, artinya jangan sampai kita di sini mau ke bagian sampah gitu. Nah, benar itu Pak RT, itu kita sangat mendukung. Nah, ini Pak Sekretaris jadi catatan penting juga bagi kita. Kita lapor bisa dengan Pak Bupati, mudah-mudahan dengan Dinas Pariwisata, supaya ini menjadi catatan khusus. Nah, termasuk nanti masalah sampah yang akan kita bawa ke forum rapat di kabupaten.
memang tidak bisa situs ini, artinya kami harus langsung membenahi kami sendiri. Kurang lebih berapa personel yang masuk di Dinas Lingkungan Hidup yang sampai hari ini belum juga dapat kami tata, kami masih berbenah. Tapi insya Allah pulang dari besok Senin itu sudah kita mulai menyusun program-program yang 2017 itu yang akan kita benahi, termasuk Kalimantan. Nah, sebenarnya titik penting sebenarnya Dinas Pariwisata yang sangat berperan. Nah, Dinas Pariwisata ini juga kepalanya baru dari Ibu Ruhani, pindah di Dinas Sosial, kemudian diganti oleh Mapasikra, orang Bugis juga, yang dari mantan Dinas Pertambangan, karena Dinas Pertambangan bubar, likuidasi dengan Dinas Kehutanan, sehingganya Pak Mapasikra sekarang menjadi Kepala Dinas Pariwisata, dibantu oleh personel-personelnya lah. Nah, kita berharap beliau yang sangat berperan, sangat berperan. Artinya apa-apa, mudah-mudahan beliau menyempatkan diri untuk turun juga ke lapangan. Nah, bukan di sini saja. Saya pulang ini juga saya akan merencanakan ke Teluk Sumbang. Sampai hari ini juga saya belum pernah lihat Teluk Sumbang itu. Mudah-mudahan besok sama ibu-ibu kepengen juga bisa mampir di sana. Nah, hal-hal lain, nah saya juga berharap ini ada yang sedikit, saya bilang tadi dengan temannya Mas Dana yang membersihkan di pinggir pantai. Nah ini juga kebetulan pas mandi saya dapat hampir termakan jiwa-jiwa. Nah, bersihkan itu habis itu kan terbuang bawa air hanyut. Nah di ujung sana juga tempat Pak Haji Agus yang ikan di pinggir pantai. Nah khawatir nanti ya, syukur-syukur ya kami masih yang artinya orang lokal juga lah masih maklum. Saya khawatir nanti orang luar. Jadi kalau ada orang luar, tamu-tamu luar, jangan sampailah. Kalau bisa ya tempat yang ikan itu ada khusus lah, atau pakai selang sedot yang ada di tempat dimana nanti dibuatkan satu lubang-lubang. Nah kita kasihan nanti saya pas mandi dapat perut ikan yang habis dinyangin, saya sudah tegur juga, dan kali tolong dengan Mas Danang dikompromkan kalau ada tempat yang ikan jangan di pantai lah. Nah kemudian Indomie juga banyak, plastik mungkin salah satu yang dari orang luar ya orang luar yang bawa Indomie macam-macam, plastikan ya. Itu anak saya bawa perahu sampai nyewa 50.000 ngambil mungut sampah di itu. Jadi, nah ini salah satu memang kalau sudah bersih wilayah kita itu insya Allah tidak pernah surut kunjungan itu. Ya. Kedua, yang terakhir adalah masalah penyu itulah silakan saja, kita belum ini dikelola dengan baik. Tapi kalau persoalan lingkungan itu tetap dilindungi, jangan sampai itu jadi masalah Pak RT dengan warga. Ya, tolong bagaimana memelihara penyu secara konservasi, tetap dilindungi, gitu. Jaga dengan baik. Kita sudah diatur oleh undang-undang harus melindungi dan jagalah dengan baik dengan warga. Ya bagaimana layaknya lah. Ya inilah yang dapat saya sampaikan Pak RT, Pak warga RT Kendungan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah saya sudah dengan masukan ini. Kalaupun ada lagi yang harus sampaikan Pak RT, insya Allah nanti kita rapat koordinasi di tingkat kabupaten. Persoalan-persoalan ini akan saya bawa di rapat forum resmi. Mudah-mudahan ini juga menjadi perhatian khusus Kendungan ini. Saya sangat berharap tolong sementara ini kebersihan dan bisa terjaga dengan baik. Nah, satu contoh fatal itu adalah Pulau Derawan, jangan contoh, itu saja. Itu yang saya harapkan, karena kemarin saya rapat BLH Kalimantan Timur, saking ingin saya Derawan itu bersih, saya buat door prize, siapa yang dapat terbanyak beri hadiah. Ya di Balikpapan, Samarinda, Bontong sana ngumpul sampah hampir 1 tahun Pak RT. Nah kami yang paling enaknya kami kerja bakti mereka itu nonton. Jadi, yang punya restoran yang banyak nonton kami. Ya ampun, hanya dibantu oleh
Pak Camat dengan warganya lah, ada stafnya beberapa orang, itu yang kami sedih juga. Ya sudahlah, ini kan ada kondisi yang tidak bisa dibenahi lagi, artinya mudah-mudahan Kenungan ini ke depannya akan lebih baik dan lebih baik. Semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih PT, kami silakan mungkin ada alhamdulillah. Masyarakat saya minta begini Pak. Sekarang kan taksi yang Teluk Suleman ngantar ke sini, tapi dia lagi yang jemput pulang. Jadi di sini jadi penonton Pak. Oh iya. Nah sementara kan kita punya kapal juga di sini. Iya, iya. Jadi kami minta kemarin, kami sudah usulkan di kecamatan kemarin, kebetulan camatnya diganti, ya mungkin yang baru nggak tahu. Nah, cuma kita usulkan belum ada responnya. Nah, istilahnya kami minta dari warga Pulau Kanyungan yang mengantar tamu ke sini, khusus yang bermalam aja Pak. Kalau yang tidak bermalam tidak masalah, dia bawa kemana-mana tidak masalah. Yang bermalam kami harapkan ya dia ngantar ke sini, sampai di sini dia pulang, dibayar setengah. Nah, yang memulangkan tamu tadi ini orang di sini. Nah, karena begini Pak, banyak kejadian yang lalu tamu itu ngeluh Pak. Ada dulu tamu dari Bandung 5 orang, sampai tiketnya terbakar, tiket pesawatnya Pak. Karena janjinya jam 7 harus dijemput, ternyata kapal datang jam 11. Ya terbakar tiket 5. Nah ngeluh lah tamu itu, ngeluh sama saya. Saya bilang, Bu, kapal itu bukan kapal di sini, itu kapal di sana. Nah jadi saya minta kalau bisa disampaikan di forum nanti, kapal yang mengantar ke sini yang dari Teluk Suleman habis cerita sampai sini, dia memulangkan orang di sini. Tapi tarif tetap Pak, tinggal bagi 2 tarif. Yang pertama, Pulau Kanyungan ini sekarang mungkin sudah mulai memasuki isu yang paling banyak dibicarakan, terutama di Kabupaten Berau. Bahkan kalau di media sosial itu sudah ramai dijadikan isu untuk dikunjungi. Artinya siapapun dari manapun pasti akan penasaran dengan Kanyungan. Jadi tadi terkait dengan Kanyungan sendiri, dengan keindahannya. Kalau saya melihat Kanyungan ini ibaratnya Pulau Derawan tempo dulu Pak, karena memang belum ada bangunan yang menjorok ke laut. Pohon kelapa masih banyak. Kalau kita buka di Google, Pulau Derawan tempo dulu ya seperti Kanyungan inilah, belum ada bangunan-bangunan. Nah inilah Pulau Derawan dulu aslinya seperti ini. Nah harapannya mudah-mudahan tidak seperti Derawan tadi yang disampaikan Pak Kepala tadi. Jadi dari Pak RT sendiri nanti bisa membuat peraturan kampung, tidak ada bangunan yang menjorok ke laut. Itu satu. Karena tadi saya lihat dari hasil drone dari teman-teman tadi itu pasir putih keliling Pak, sama dengan Pulau Derawan dulu seperti itu. Itu tempat orang mengelilingi jalan kaki dan bersih. Nah kalimat bersih tadi itu masalah sampah. Untuk sampah bulan Juni 2016 saya masih ingat Pak, waktu itu namanya Badan Lingkungan Hidup, sekarang Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Kita mencanangkan bersih Berau bebas sampah. Artinya mulai dari kabupaten, kecamatan, kampung, RT semua harus mendukung. Wajib bebas sampah dalam artian bisa dilaksanakan dengan mengurangi, dengan mengolah dan memanfaatkan. Nah ini 3 hal yang memang secara bertahap setiap wilayah, setiap daerah mau tidak mau harus melakukan itu. Terkait kami selaku institusi yang menangani sekarang masalah kebersihan, nanti akan kami bicarakan internal di kantor kami tentang Kanyungan sendiri. Apakah nanti akan ada petugas kebersihan di sini?
yang harus kita support di awal, entah berapa tahun nanti kalau memang sudah mandiri, nanti kami serahkan kepada pihak Pak RT yang ada di sini. Itu yang sehari-harinya mungkin kalau saya melihat tadi tuh, karena ini Derawan tempo dulu ya, artinya belum banyak manusia, belum banyak bangunan, mungkin mudah ditata Pak. Dalam artian mungkin ada petugas masyarakat yang setiap hari membersihkan secara bergiliran, yang kami mungkin akan tugaskan lah ya, dan kita support dalam bentuk operasional. Dan pernah kami melihat dengan menggunakan sampan pun juga dia setiap hari akan membersihkan spot-spot, tapi khusus untuk di masing-masing kotek itu mengelola masing-masing sampahnya, punya tanggung jawab. Misalnya yang di sini wilayahnya dari sesuai dengan kepemilikan lahan ya, ini harus bebas sampah nih, tanggung jawabnya adalah pemilik kotek. Di masyarakat, nah masing-masing masyarakat ini sih harus diatur Pak, nanti Bapak selaku kita di sini aturlah dalam bentuk peraturan di Tanjungan sendiri untuk pengelolaan sampah itu seperti apa. Apakah nanti sampah itu karena belum ada sarana pendukung ya dari pemerintah, secara manual mungkin dibuatkanlah di belakang itu lubang ditimbun, itu bisa jadi kompos tuh Pak. Jadi sampah jangan ditumpuk di jalan-jalan, kesannya sudah tidak enak. Paling tidak dibuatkan lubang dulu untuk sementara, sambil nanti program pemerintah nanti akan mengarah nanti apakah nanti akan dibuat TPS kah atau IPAL komunal kah, seperti apa nanti konsep kita nanti akan coba kami pikirkan kepada Bapak. Mungkin itu sementara Pak. Terkait dengan penyu tadi, saya tadi sempat mengelilingi ada beberapa titik Pak, lubang penyu melakukan aktivitas, apakah dia naik bertelur atau gagal bertelur. Nah itu sudah ada saya lihat bekas lubang-lubang. Nah ini mohon bersama-sama masyarakat dan pemilik kotek ya untuk menjaga. Harus ada komitmen, tidak ada yang mengambil telur, tidak ada yang membunuh penyu, karena itu ada diatur undang-undang Pak. Kalau saya yang kami lakukan sekarang ini di Pulau Derawan itu ada petugas konservasi penyu kami yang kami support. Setiap hari mereka melakukan patroli, mendata berapa penyu naik bertelur, kemudian telurnya dimasukkan ke lokasi hatchery untuk penangkaran. Begitu ada turis yang ingin mau melepas tukik, dilepas tukiknya, bayar, dan itu diatur sendiri oleh antara petugas konservasi. Itu bentuk pelibatan masyarakat dalam melakukan aktivitas kegiatan konservasi. Tadi Pak Agus yang di ujung sudah menawarkan, kami siap bangun hatchery-nya. Kemudian kami tunggu dulu. Memang itu menjadi daya tarik Pak. Kalau di sana ada hatchery, mungkin orang nggak nginep di sini nih. Kira ada tukik yang akan dilepas. Tapi nggak seperti itu. Kita nanti cobalah kita sinergiskan antara masing-masing pemilik kotek untuk peduli dulu. Itu yang pertama, untuk peduli. Kemudian masyarakat bersama-sama menjaga. Apakah orang dari luar pelakunya atau dari sini, harus komitmen ini. Itu tidak boleh diganggu, tidak boleh diambil. Ya, kalau secara alami memang seperti itu Pak. Ditangkap, kemudian nanti kami coba akan mencoba merencanakan ke depan. Karena memang saya melihat ada beberapa titik. Memang kalau historisnya pernah dipetakan Pak, di mana dia makan, di mana dia kawin, di mana dia bertelur, dan seterusnya. Tanjungan juga tempat mereka melakukan aktivitas di situ. Jadi harapan kita ke depan jaga satwa penyu dan habitatnya itu. Dan ini sudah menjadi komitmen pemerintah daerah, apalagi kalau kita ingat lambang kita itu ada lambang penyu.
Kalau penyu itu udah habis, lambang kita bisa kurang ya. Gitu. Dan yang satu hal lagi Pak, kalau dulu nama institusi kami itu Badan Lingkungan Hidup, sifatnya adalah koordinatif. Sekarang kami sudah menjadi lembaga teknis. Artinya visi misi ke depan kita nanti akan lebih ke teknis Pak. Jadi tidak lagi mengedepankan koordinasi, tapi lebih ke teknis. Nanti kami akan masuk ke teknis Pak. Teknis penanganan sampah, teknis penanganan satwa penyu, dan seterusnya. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rasanya turis yang mancanegara pernah sudah mulai sudah Pak? Sudah ya? Nah, sudah mulai. Itu kalau dia lihat Pak, tunjukkan ini hatchery, tempat penangkaran penyu. Oh, senang sekali dia itu. Senang sekali. Tolong itu langsung dicegah dan jangan pernah diberikan rekomendasi kalau ada warga atau siapapun ingin membuat konten yang mengganggu lingkungan, khususnya ke laut. Itu juga ditata aja di daratan ini. Dan saya juga informasikan ada aturan baru lagi kalau tidak salah, saya juga belum detailnya, belum tahu, bahwa ini nanti kita izinkan boleh lewat kita di Kebun Brau. Kalau kemarin kewenangan provinsi harus berurusan ke provinsi. Ternyata untuk kandungan ini boleh, kecuali Maratua, karena itu masih pulau terluar, perbatasan dengan Filipina ya. Nah, tetap itu kewenangan pusat dan provinsi. Jadi urusan itu tetap. Nah, kalau ini tetap mungkin mudah-mudahan bisa menjadi urusan kita. Saya akan membantu pengurusan izin-izinnya. Tolong Mas Danang, Pak Tata, tolong di ini sama Pak Anjas. Resort yang ada ini kalau bisa kolektif cepat termasuk itu Paronal. Saya juga belum kenal Paronal itu. Mudah-mudahan saya sempat ke sana besok supaya segera menyelesaikan izin-izinnya. Kita bantu, tidak ada biaya untuk permanen, kecuali ada penyusunan OKLPL-nya dan sebagainya, itu dengan konsultan, bukan dengan saya ya. Itu membayar orang yang membuatkan. Kalau izin-izin di lingkungan tidak ada yang dibayar. Kita tetap membantu supaya itu legalitasnya jelas. Dan mancanegara dengan apa yang perlu itu yang begitu-begitu itu bahwa ini resmi dengan izin dari pemerintah. Sampaikan Pak Anjas, dan kita siap untuk membantu itu. Mungkin ada lagi, ada hal-hal? Izin Pak Kepala. Ya, silakan Ibu. Saya ingin nanya aja dengan pengelola resort. Kalau tadi lebih banyak kepada kebersihannya, mungkin saya lebih menyoroti keamanannya lah. Karena ini pengalaman di beberapa tempat waktu saya masih di pariwisata. Gimana sih cara Bali itu bisa tertib gitu? Biar apapun disimpan di mana tidak pernah hilang. Katanya pernah itu benar-benar anak-anak mengambil sepatu atau ambil apapun barang itu langsung dipotong tangannya. Makanya Pak sampai hari ini tidak ada pernah lagi apapun yang tinggal di sana tidak akan terjadi lagi. Benar-benar dipotong. Wah, luar biasa, ngeri juga itu. Ya tapi kan kita bukan gitu juga lah. Paling tidak ya jangan sampai artinya orang yang datang itu. Ya di Derawan pernah juga itu turis itu sepatunya Allah. Wah, lihat kolong, lihat sana. Saya pas ada di sana. Mau aduh, saya malu juga sebenarnya ngeliat yang begitu-gitu. Saya ini berapa kali dipanggil dulu. Jadi ya itu kita tolong Saya masih di dengan resort yang ada di sini menjaga itu. Ya kenyamanan lah. Kalau sudah nyaman, saya katakan lagi sekali lagi, kalau orang sudah nyaman sudah. Ini tidak kelayanan tamu-tamu bapak-bapak itu. Nah apalagi makanya orang mengapa berkunjung sana sampai kapal kemana Thailand mana. Ini sudah daerah ini, daerah betul-betul punya prospek masa depan yang cukup cerah. Nah tinggal kitanya lagi. Kalau sudah kita berbuat baik sudah, itu pasti luar biasa. Kita semua mendukung, apalagi pemerintah. Saya ingin juga kandungan ini kalau bisa betul-betul jadi percontohan dari semua pulau-pulau yang ada di wilayah kabupaten ini. Nah, saya juga ini masih sangat berharap juga, apalagi pabrik ini bisa jadi buka. Nah, hanya persoalannya masih ada tempat pabrik itu mau di mana itu masih kita pikirkan, masih jadi persoalan juga. Nah, sehingganya itulah yang sampai hari ini belum bisa ada kegiatan apa-apa, dan gubernur sendiri belum juga memberikan lampu hijau. Dia akan memanggil bupati dengan instansi yang terkait, termasuk kita lah nanti rapat itu. Kalau sudah ini mungkin baru kelihatan
Tapi kalau secara peta sebenarnya Anda juga terlalu terganggu sih. Nah, karena itu kas termasuk ini pemantapan air itu kan dari kas itu. Kalau juga memang kita dah hati-hati terganggu, kita bisa kekeringan. Karena itu tandunnya air yang harus kita pelihara. Artinya Bapak ini RT. Nah, maksud saya RT ini biasanya di bawah naungan kepala kampung. Nah, sekarang saya yang mau pertanyakan ini, Pulau Kanyungan ini kalau di sini artinya RT sementara, katakanlah semacam kepala wilayahnya. Nah, ini di bawah naungan kampung mana? Teluk Sumbang. Nah, kalau itu di bawah naungan Teluk Sumbang, Bapak harus banyak berkoordinasi dengan kepala kampungnya dulu. Nah, kalau sudah berkoordinasi dengan kepala kampung, Bapak harus banyak memberikan masukan berkaitan dengan peraturan kampung. Jadi Bapak tidak ada kewenangan untuk membuat peraturan khusus di Pulau Kanyungan, akan tetapi atas rekomendasi dari kepala kampung. Nah, oleh karena itu, yang sebagaimana kita ketahui, kampung ini kan dapat dana bantuan dari pusat. Nah, itu Bapak coba tanya dengan kepala kampung Teluk Sumbang, berapa dana yang saya tahu itu miliar-miliar itu. Kalau memang itu ada, nah ini mempermudah Bapak untuk menertibkan situasi wisata yang ada di Pulau Kanyungan. Antara lain, seperti yang disampaikan tadi Ibu Kepala, artinya adalah semacam tulisan-tulisan himbauan berkaitan dengan penertiban kebersihan. Kalau hanya sebatas Bapak yang bergerak di bidang itu, rasanya cukup berat. Nah, di satu sisi, dari apa yang kita bicarakan pada hari ini, ujung-ujungnya sebetulnya adalah bagaimana caranya meningkatkan kesejahteraan warga Bapak. Itu intinya sebetulnya. Nah, kalau sudah itu artinya tercapai dengan sendirinya, masyarakat kita mungkin menyadari itu. Nah, ada beberapa yang sudah disampaikan, sepertinya contoh tadi itu Pulau Derawan. Antisipasinya PR yang paling berat Bapak yang harus Bapak pikirkan, jangan sampai Pulau Kanyungan ini seperti Pulau Derawan. Bagaimanapun juga, yang Bapak lihat sendiri, dengan keadaan seperti ini aja, nah, artinya sampah masih sembarangan berhamburan. Orang masih tetap aja datang. Nah, kenapa? Karena seperti yang disampaikan Mas Rene tadi itu, wilayahnya ini masih alami, masih murni seperti Pulau Derawan beberapa tahun yang lalu. Nah, ini harus kita pelihara. Nah, cukup beratnya apa? Sampah ini bukan artinya semata-mata masyarakat atau pendatang saja yang membuat sampah itu ada. Tapi kadang-kadang tiupan angin yang istilahnya tidak bisa kita hindari. Nah, yang jadi permasalahan ini kan bagaimana caranya sampah itu untuk bisa bersih. Di satu sisi kami dari BLH ini tidak memperbolehkan itu dibakar. Kalau saya pribadi sebetulnya maunya saya bakar gitu. Nah, tapi itu ada undang-undangnya, tidak boleh dibakar. Nah, cukup berat. Bagaimana caranya kita menghilangkan kayu-kayu yang ada itu? Di satu sisi tempatnya juga belum ada. Nah, inilah maksud saya, dengan adanya nanti dana kampung, siapa tahu maksud kita bisalah disumbangkan untuk pembelian tempat sampah dulu. Mungkin 10 atau apalagi sampai 20 keliling sepulauan ini. Karena dana kampung ini cukup besar. Nah, apalagi yang kita tahu, banyak kepala kampung yang bingung membelanjakannya itu. Nah, karena mereka juga latar belakang pendidikan berkaitan dengan pengelolaan keuangannya, juga mereka takut. Nah, di satu sisi, masukan-masukan Bapak dari Bapak nanti, setelah kita pertemuan ini, Bapak sampaikan nanti ke kampung. Nah, otomatis pada saat nanti rapat, nah, saya yakin nanti Camat Baru pasti mengadakan rapat itu dengan semua kepala kampung. Jangan sampai Bapak tidak mendampingi kepala kampung. Bapak harus mendampingi kepala kampung, karena apa yang Bapak sampaikan nanti, apa yang disampaikan kepala kampung Teluk Sumbang, dia tidak tahu persis keadaan apa yang harus Bapak lakukan di Pulau Kanyungan. Nah, di satu sisi Bapak RT di sini cukup berat tugasnya, mungkin lebih berat daripada tugas kepala kampung di Teluk Sumbang. Nah, di satu sisi lagi, kepala kampung Teluk Sumbang dalam pengawasannya ke Pulau Kanyungan harus pakai transportasi. Tidak bisa dia jalan kaki atau naik motor ke sini. Artinya tidak bisa rutin. Nah, di satu sisi Bapak di sini dituntut untuk selalu menjaga kelestarian daripada Pulau Kanyungan.
Pulau Kenongan ini cukup produktif kalau saya melihat dibanding Maratu dan Pulau Derawan. Karena itu tadi peluang untuk banyaknya wisatawan baik itu lokal maupun istilahnya wisatawan internasional ini sudah membuka peluang. Nah ujung-ujungnya kan bagaimana caranya seperti Bapak berjualan seperti ini, pembelinya bisa banyak, bisa istilahnya lebih meningkatkan pendapatan. Nah itu kan tidak lain daripada kunjungan dari orang luar. Nah kuncinya bagaimana caranya orang datang ke sini penasaran mau datang lagi. Tapi sekarang kalau di Pulau Derawan orang begitu datang melihat keadaan seperti itu, kadang-kadang mereka oh ini kah beritanya sedunia internasional proponya seperti apa? Ternyata keadaannya seperti ini. Tapi kalau Bapak datang ke Bapak, kalau mereka itu datang ke Kenongan, orang itu melihat aslinya, masih asli sekali alamnya. Orang tidak terlalu memperhatikan sampah berhamburan. Tapi mereka senangnya apa? Bisa keliling pulau. Nah apalagi Pak, itu nanti masalah kelestarian penyu. Kalau itu nanti bisa kita artinya apa namanya kita kelola secara profesional itu sangat menarik, sangat menarik. Nah kita ini Bapak salah satu tugas Bapak itu kan sebetulnya bagaimana caranya mendatangkan pengunjung sebanyak-banyaknya ke Pulau Kenongan. Nah kalau sudah banyak pengunjung otomatis masyarakat kita yang terutama yang istilahnya berjualan seperti ini ya dengan sendirinya istilahnya adalah penambahan pendapatan. Nah berkaitan dengan jualan seperti ini lagi Pak, pengalaman pada PON di Pulau Derawan itu masyarakat tidak melihat bahwa banyaknya orang datang itu dimanfaatkan. Nah pemanfaatannya ini juga membawa resah pada saat itu. Minuman itu seenaknya memberikan harga, sampai kadang-kadang istilahnya itu harganya itu tidak masuk akal lah di pikiran pendatangnya. Kok mahal sekali gitu. Nah artinya toleransinya berkaitan dengan keinginan supaya banyaknya pengunjung ke Pulau Kenongan ini cukup besar, artinya mendukung secara tidak langsung. Sesuai saran-saran dari Kepala Desa tadi itu, Bapak dulu harus melakukan pertemuan dengan kepala kampung. Nah setelah itu nanti dijembatkan kepala kampung dan termasuk masalah transportasi tadi, Bapak harus melakukan pertemuan khusus dengan kepala kampung Teluk Sumbang dan Bapak harus singgung dana kampung, artinya yang bisa memfasilitasi ke Pulau Kenongan. Karena mohon maaf ADK ini kan tidak mudah, dananya miliar-miliar, apalagi tapi kalau tidak bisa mempertanggungjawabkan, nah maka polisi lah yang akan turun tangan. Jadi yang ada beberapa kepala kampung yang bisa disidik oleh kepolisian Tipikor itu dicatat. Jadi itu akan menjadi program kami supaya program pemerintah itu dengan kunjungan yang mungkin tiap bulan sekian ini akan menjadi bisa jadi program yang bisa didukung oleh pemerintah. Nantinya di data kami ini loh kunjungan sudah sekian, kita harus spot di sana, kita periksa kendala. Nah ini juga penting, jadi supaya kami tahu berapa sih tiap bulan untuk kunjungan wisata ke Kenongan. Ini jadi dasar kami nanti juga. Anak-anak kan udah berani pasti kan yang pemula pasti di sini kan. Udah direkamnya lagi. Direkamnya lagi. Tim Liputan Online News mengabarkan.